Baik, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikannya, segala kasih setianya, sehingga kita boleh kembali untuk bersama-sama, berdoa bersama, dan pun bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Sebelum kita mulaikan aktivitas kita dengarkan renungan yang dikompil oleh Kai Kusma dalam buku judul Bugar Selamanya. Dan renungan pagi ini ditulis oleh Eileen Ludington dengan judul Diet Penentu Tren. Diambil dari kitab Matius pasal 18 ayat 3. Bunyinya demikian. Sesungguhnya jika kamu tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nenek, apakah ini hotdog sungguhan? Megan bertanya ketika dia melihat corn dog di piringnya. Kami berada di kantin Universitas Loma Linda, dan saya meyakinkan dia bahwa tidak ada daging yang disajikan di tempat itu. Tapi Megan berhati-hati. Dia melihat saladnya. Nenek, apakah nenek yakin ini bukan potongan daging asli? Saya kembali meyakinkannya, tetapi mungkin ada sentuhan ketidaksabaran dalam suara saya. Megan mengangkat matanya dengan serius sebagai anak berusia 4 tahun itu dan menatap langsung ke mata saya. Saya perlu hati-hati, Nek, ucapnya yang sungguh-sungguh. Saya belum pernah makan daging apapun dalam hidup saya, dan saya tidak pernah menginginkannya. Jadi ketika saya tidak di rumah, saya perlu bertanya. Megan benar. Penelitian nutrisi menegaskan bahwa orang yang tidak memakan produk hewani memiliki tingkat umur panjang yang lebih besar. Lebih sedikit serangan jantung dan stroke, lebih sedikit masalah berat badan, lebih rendah kolesterol, tekanan darah, dan lebih sedikit diabetes. Mereka memiliki lebih sedikit kanker payudara, prostat, dan usus besar, dan lebih sedikit wasir. Mereka juga memiliki lebih sedikit batuk di ginjal dan kandung empedu. Lebih sedikit yang memiliki penyakit ginjal dan lebih sedikit radang sendi yang menyebabkan encok. Tulang mereka lebih kuat, mereka memiliki lebih sedikit osteoporosis. Sebuah editorial dalam jurnal Asosiasi Medis Amerika menyatakan, suatu pola makan vegetaris total dapat mencegah hingga 97% serangan jantung kita. Meskipun tubuh manusia dapat memperoleh nutrisi dari makanan hewani, namun itu tidak aman terhadap sejumlah besar lemak dan kolesterol yang dimiliki oleh hewan karnivora. Oleh sebab itu, lemak dan kolesterol berlebih menumpuk di dalam aliran darah, arteri menebal dan menyempit, dan terbentuk plak. Persediaan darah ke organ vital berkurang. Tempat dipersiapkan untuk banyak penyakit-penyakit yang mematikan. Dalam rentang seumur hidup, rata-rata orang Amerika pemakan daging menyubsidi pembunuhan 1.000 ayam dan kalkun, puluhan babi, domba, dan sapi ditambah ribuan makhluk laut. Saat ini makanan Eden sudah diterima. Di mana-mana kita didesak untuk makan lebih banyak buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian karena mengandung fitokimia, antioksidan, dan serat. Zat yang dibutuhkan tubuh untuk melindungi diri dari kanker dan ancaman kesehatan lainnya. Para pecinta makanan di masa lalu kini telah menjadi penentu tren masa kini. Entah mereka itu seorang CEO, pengacara, juara tenis, atau ibu rumah tangga, para vegetarian sangat dihormati. Saat ini vegetarianisme semakin dipandang sebagai pilihan cerdas, sehat, peduli, dan pilihan yang bertanggung jawab. Tuhan, tolonglah saya untuk bersedia berkorban demi hidup terbaik saya yang sesungguhnya. Jadi dengan kata lain, em, gaya hidup sehat sangat harus menjadi tren, ya.
Jadi kalau dulu orang tren itu kalau dia makan daging banyak. Tren itu kalau dia itu eh, hidup mungkin tidak karuan, ya. Saya ingat masa muda saya, tren kalau ada rokok di jari tangan. Tapi semua tren dunia ini sementara menuntun manusia kepada bukan hanya kebinasaan, tapi kematian yang sia-sia. Hidupnya yang sudah sia-sia, mati pun sia-sia. Tuhan mengajak kita untuk menjadi seperti seorang anak kecil ini. Artinya di mana kita belajar untuk menghargai dan mengikuti arahan dan nasihat-nasihat orang tua. Demikian kita harus ikuti arahan dan nasihat-nasihat Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita kesehatan dan adalah tugas kita untuk menjaga kesehatan itu. Tuhan memberikan kepada kita umur panjang. Dia katakan dalam kitab Kejadian, umur manusia itu sampai 120 tahun saja. Dan kesempatan itu yang Tuhan berikan adalah kesempatan bagi kita untuk menjaga anugerah Tuhan ini. Umat Tuhan, kita sementara menghadapi dunia yang tercemar. Kesalahan orang lain, kita yang kena. Orang merokok di samping kita masih lebih bahaya, kita yang kena asap rokoknya. Cemar yang dia buat lebih berbahaya kepada kita daripada pada dirinya sendiri. Jadi dengan kata lain, kita berada dalam lingkungan cemar. Nah, gaya hidup sehat adalah perlindungan. Tidak mungkin kita akan melarang mereka atau kita akan memarahi mereka. Namanya mereka menikmati kecemaran. Kata firman Tuhan, mereka akan tetap terus dalam kecemaran. Adalah satu hal yang mustahil kita meminta mereka tidak melakukan cemar dalam sedetik. Itu satu hal yang mustahil untuk mereka lakukan. Untuk itu, Tuhan memberikan perlindungan khusus kepada kita yang suka menghargai kesehatan, menghargai anugerah Tuhan itu, yaitu bentuk daya tahan tubuh. Kita hidup di udara yang sudah berpolusi, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka bentuk polusi dengan pembakaran, dengan berbagai macam pabrik-pabrik yang mereka buat, belum lagi kendaraan bermotor. Kita pun menggunakannya, dan kita hidup setiap hari ribuan, mungkin jutaan bentuk karbon ke dalam paru-paru kita. Saudara bayangkan, kalau daya tahan tubuh kita lemah, kita dalam bahaya. Dan itulah mengapa, seperti yang sudah ditulis di dalam pengalaman dari Island Ludington ini, sehubungan dengan gaya hidup, tren yang harus kita tingkatkan, mengubah pola hidup, mengubah pola makan, untuk boleh hidup lebih baik. Dan ini bukan untuk orang lain, tetapi untuk kita sendiri. Membawa kehidupan kita untuk lebih baik lagi, lebih sehat lagi. Memang kalau saya pribadi, saya berpikir, waktu saya bertemu dengan ada teman, dia mengalami kanker paru-paru,
Dan dia bilang dokter tidak memberikan saya obat, tapi hanya obat penghilang sakit. Tapi dia katakan lebih daripada itu, makanan yang menjadi obat. Dan ada juga di anggota kami, ya di Pas Pampres, seorang oma yang sudah umur sekitar 80 80-an tahun, ya 82 83 saya lupa, yang pernah mengalami kanker ginjal, dan juga dia punya penyakit yang sangat complicated. Dia punya gula darah, dia punya masalah jantung, dia punya. Tapi bayangkan, dia bisa hidup sampai 80-an tahun saat ini karena dia mengubah pola makannya. Dan dia sendiri katakan bahwa dia bisa menjaga tubuhnya itu, walaupun setiap minggu dia harus check up terus. Jadi ke rumah sakit terus dia setiap minggu hanya untuk check up. Dan dia bisa menjaga kehidupannya sampai bisa mencapai 80-an tahun. Dari tahun 81 dia divonis kanker ginjal dan kena diabetes, darah tinggi dan sebagainya. Dan dia masih bisa bertahan sampai saat ini hanya karena dia mengubah pola makannya. Saya berpikir memang sakit apapun hanya dapat dikendalikan oleh pola makan yang sehat. Untuk itu umat Tuhan, sepanjang hari ini, mari kita boleh mulai mempraktekkan gaya hidup yang sehat melalui pola makan yang lebih sehat. Dan semua itu bukan untuk diri kita, tetapi untuk memuliakan Tuhan dengan tubuh yang sehat, menyatakan bahwa kita adalah umat-umat Tuhan yang sangat menghargai setiap pemberian Tuhan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas, dan doa tutup. Kita satukan doa hati pikiran kita. Saya akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Maha besar Tuhan bertata di sorga. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Dan dari pengalaman kitab Matius yang telah ditulis oleh saudari kami, Aileen, biarlah semua itu boleh membawa pengalaman baru bersama Tuhan. Berikan kami kuasa untuk boleh mampu menghidupkan satu kehidupan yang sehat, yang sederhana, memiliki pola tren diet yang baik, sehingga nama Tuhan ditinggikan melalui kehidupan kami. Bapa, kendalikan hati pikiran kami untuk memiliki konsep pertarakan yang benar. Berkati umat-umat-Mu ini, berkati kami semua ya Tuhan. Sepanjang hari ini biarlah nama Tuhan dimuliakan dalam perkataan perbuatan kami, dan apa yang kami kerjakan hari ini boleh berhasil, dan kami boleh dikumpulkan kembali pada petang hari bersama keluarga tercinta dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Ini doa hamba-Mu ya Tuhan, ini doa kami semua. Karena segala pengharapan kami dan ucapan syukur kami hanya bawakan di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.